Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah yang insyaallah kita akan laksanakan adalah salat tarawih secara berjamaah. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang sesuai panitia yang diberikan kepada saya pada malam ketiga Ramadan ini adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Puasa Ramadan adalah rukun Islam kita. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183 sering kita baca dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali ya ayyuhalladzina amanu, bukan mengawali ya ayyuhal Islam, hai orang Islam? Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Islam tidak dipanggil berpuasa pada bulan suci Ramadan, walaupun itu adalah rukun Islam. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhal Islam, kutiba alaikumus syiyam. Karena banyak seiman dan sekeyakinan kita mengaku dirinya Islam, tetapi mendapatkan bulan suci Ramadan sama bangun sahur, tetapi tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa itu adalah rahasia Allah dan rahasia kita. Orang yang berpuasa, puasa atau tidak kita puasa, yang tahu bahwa kita puasa hanya Allah dan diri kita sendiri. Boleh saja kita mengatakan saya puasa, tetapi diam-diam masuk kamar kita makan dan minum. Maka di dalam kitab Qudusi dijelaskan as-saumu li wa ana ajsabi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Semua amal ibadah untuk umatku, untuk hambaku, tetapi khusus puasa ini adalah rahasiaku dan saya sendiri langsung membalasnya. Kapan Allah membalas puasa kita? Allah tidak balas di dunia ini, tetapi Allah balas puasa kita ketika kita di padang mahsyar.
Ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita, dan itu pun dihadapkan ke bawah, semua otak mendidih, kecuali orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi puasa ini adalah penangkis payung kita di padang mahsyar, yang tidak ada lain lagi yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri, amal ibadah kita yang kita lakukan. Jadi payung kita, penangkal dari terik matahari yang panas. Matahari ini berada pada langit ketujuh, dan itu pun juga dihadapkan ke atas. Panasnya bukan main. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita puasa, ujungnya adalah meraih takwa. Dengan puasa, bagaimana puasa kita? Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Dia tahan cuma makan dan minum, tetapi dia tidak tahan pendengarannya. Dia tidak puasa penglihatannya, dia tidak puasa hidungnya, dia tidak puasa lidahnya, dia tidak puasa hatinya, dia tidak puasa tangannya, dan dia tidak puasa kakinya. Makanya tidurnya saja orang berpuasa, naumus shaimu ibadah. Tidurnya saja berpuasa pada bulan suci Ramadan dinilai ibadah. Diamnya orang berpuasa dinilai tasbih. Jadi orang yang tidak banyak bicara, yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan, sama dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, sama nilainya bertasbih. Doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal di luar bulan suci Ramadan, satu amalan yang kita lakukan cuma satu pahala. Kecuali salawat kepada Rasulullah. Kalau kita salawat di luar bulan suci Ramadan, satu kali kita salawat kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 salawat. Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asara. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 salawat. Jadi yang dibalas 10 amal di luar bulan suci Ramadan hanya salawat. Yang lain cuma satu pahala yang didapat. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran di luar bulan suci Ramadan satu pahala. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar, hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan suci Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu karena Lailatul Qadar itu adalah rahasianya Allah. Kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar turun pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan. Maka salah satu untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan pernah alfa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan pernah alfa salat tarawih, bangun salat tahajud, banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak membaca Al-Quran, dan terkhusus lagi tiap malam kita programkan, kita siapkan untuk senantiasa berimpak dan bersedekah. Salah satu doa yang makbul ketika kita bersedekah, kalau kita sakit, kita berniat dengan sedekah saya, ya Allah, angkat penyakit ganas dalam diri. Itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apapun keluhan kita, kalau rezeki kita sangat susah, maka bersedekahlah dengan memohon kepada Allah untuk dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada anak gadis kita susah mendapatkan jodohnya, dengan banyak bersedekah dan berselawat, dan niatkan dibukakan pintu rezekinya dan pintu jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan makbul diterima doa-doa kita. Maka marilah kita memohon perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ittisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka beruntunglah yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan berpuasa pada bulan suci Ramadan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan, seperti ayat yang saya bacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jemaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka untuk bisa dirindukan oleh surga, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Kalau kita rindu sama surga, iya. Tetapi kalau surga rindu sama kita, belum tentu. Apa yang harus kita lakukan supaya surga rindu kepada kita? Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Bukan saja di dalam bulan suci Ramadan dia membaca Quran, di luar bulan suci Ramadan dia gemar membaca ayat suci Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran bukan satu kali baca 1 juz, tetapi rutinitas kita. Kenapa setiap selesai salat Pak Imam selalu membaca di penghujung sebelum dia berdoa, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan selalu ditutup dengan ayat kursi. Ini adalah salah satu kegemaran membaca ayat suci Al-Quran. Dan apa imbalannya dari Allah? Siapa yang selalu membaca ayat ini, itu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, dari sihir, dari siapapun datangnya, dan senantiasa selalu dilindungi oleh para malaikat. Siapa yang senantiasa membaca ayat kursi, dikawal, dilindungi 70.000 malaikat. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus dibiasakan. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, tidak pernah menjaga dengan berkata yang bisa menyinggung perasaan saudara seiman dan sekeyakinannya, tetapi dia selalu menghiasi bibirnya dengan zikrullah, dengan salawat, dengan bacaan Quran. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wadud ijian, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini, bagi orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wassaimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi salah satu yang bisa kita dirindukan oleh surga adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan puasa yang diwajibkan hanya ada di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka marilah kita, karena tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita akan dapatkan, tapi kita memohon kepada Allah diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Untuk apa? Untuk memohon ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhoi, yaitu yang dijamin surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.